Shalom, selamat pagi, selamat menjelang atau menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Esok hari kita akan merayakan bersama-sama. Saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin dan terangilah hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah firman Tuhan, dan tema kita syarat bagi pemulihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salomo adalah seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ketika dia diberikan kepercayaan, maka dia memohon kekuatan, memohon hikmat dari Tuhan, sehingga dia dapat memimpin dengan benar, memimpin dengan adil untuk kemajuan negerinya. Dia memohon supaya ada pemulihan di Israel, tetapi kemudian Tuhan memberikan respon. Dia menyatakan kepada Salomo bahwa kalau kamu merindukan pemulihan, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh umatku, yaitu kalau kita perhatikan di dalam bagian ini ada 4 hal yang bisa disebutkan sebagai syarat supaya Tuhan mendengarkan, supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan memulihkan negeri di mana mereka berada. Pertama disebutkan, kamu harus merendahkan diri. Merendahkan diri artinya mengakui keterbatasan. Merendahkan diri berarti tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi, lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Tapi merendahkan diri berarti di dalam sebuah pengakuan bahwa ada pribadi yang lebih tinggi, yang lebih besar. Maka di sini dikatakan Tuhanlah yang lebih tinggi, Tuhanlah yang lebih besar, dialah yang berdaulat atas seluruh kehidupan, atas seluruh negeri di mana kita berada. Lalu kedua dikatakan berdoa, bahwa doa itu adalah satu komunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah, ya kalau secara umum disebut nafas kehidupan rohani orang percaya. Doa itu adalah merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa berarti mendatangkan ada pengharapan, karena doa memang harus dilakukan dengan iman. Maka kita percaya ketika kita sungguh-sungguh beriman dan berdoa, maka Tuhan akan bekerja. Doa berarti kita terhubung kepada Tuhan, dan melalui doa kita bisa menghubungkan negeri kita, pemerintah kita, menghubungkan orang lain kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat kita. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai anak negeri. Dan kemudian dikatakan mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan berarti kita mencari hadirat Tuhan. Artinya kita mau menyenangkan Tuhan, melakukan kehendaknya. Dan dari mana kita tahu kehendaknya? Tentu kita tahu kehendaknya melalui kebenaran firman-Nya. Dan firman itulah yang menuntun kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan maunya Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mari kita terus mencari wajah Tuhan, mencari kekuatan Tuhan, karena hanya di dalam Dialah kita mendapatkan kekuatan baru, di dalam Dialah kita akan mendapatkan satu kepastian, dan kita dapat memahami apa yang terbaik, apa merupakan kehendak Tuhan. Lalu dikatakan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya ada pertobatan yang sungguh-sungguh, mau meninggalkan segala berhala-berhala yang mendukakan hati Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosa yang menjijikkan, meninggalkan segala masa lalu yang memang dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, dikuasai oleh keinginan mata, dikuasai oleh keangkuhan. Dan sekarang kita mau kembali kepada Tuhan, berbalik kepada kebenaran, mengakui bahwa Dialah sang kebenaran itu. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan pemulihan?
Tidak ada pilihan lain kecuali kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan dengan cara kita mengakui segala dosa kita dan kita datang kepada Kristus Yesus, Sang kebenaran yang sejati. Di dalam Dialah ada pengampunan, di dalam Dialah ada pemulihan, di dalam Dialah ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jadi saudara, kita merindukan pemulihan. Saudara merindukan ada pemulihan. Pemulihan terjadi jikalau ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Di dalam pertobatan yang sungguh, di sana ada pengampunan, kemudian ada pemulihan. Pemulihan dengan Tuhan itu akan menghasilkan damai sejahtera. Pemulihan dengan Tuhan juga akan menghasilkan pemulihan hubungan dengan saudara-saudara sesama manusia, dan juga kita mengalami damai sejahtera pribadi. Dengan demikian,